Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal mu'takifun al-mukarramun, para ikhwah peserta i'tikaf, para pejuang langit, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Malam hari ini malam yang ke-29, semakin berada di ujung Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semua amalan kita selama Ramadan, dari 1 Ramadan sampai malam ini dan berikutnya dan seterusnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, jadwal saya terakhir di masjid ini, I'tikaf Putra, kajian tafsir pertemuan yang ke-6 ya, yang ke-6. Pertemuan pertama kita selesaikan tafsir surat Al-Qadar. Kemudian pertemuan kedua sampai dengan kelima kita selesaikan tafsir surat Luqman dari ayat 1 sampai 19, yang puncaknya terjadi pada ayat 12 sampai 19. Pada malam hari ini, pertemuan ke-6 ini, kita akan pindah ke surat lain, surat An-Nisa ayat 34 ya. Surat An-Nisa ayat 34 ya. Karena permintaan di Masjid Putri ya, ketika surat Luqman sudah sampai ke 19, ada usulan tafsir yang lain khusus tentang keluarga ya, di pertemuan terakhir. Maka di sini juga sama, kita akan coba sama-sama mempelajari tafsir surat An-Nisa ayat 34. Bisa dibuka di aplikasi Qur'annya, HP ataupun mushaf langsung ya. Kalau ayat pertama ayat pertama pematerinya belum pengalaman. Ada MC sih yang pengalaman ya. Di Masjid Putri memang ayat 34, tapi ketika ada satu yang bertanya, akhirnya menjurus ke tafsir An-Nisa ayat awal-awal ya. Ya. Tapi kita baca dulu satu ayat ini, ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sadaqallahul azim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Laki-laki itu menjadi qawwam, ya, diterjemahkan pemimpin, ya, bagi perempuan, ya. Suami itu adalah pemimpin bagi para istrinya, ya. Jadi di sini Allah sudah menyatakan bahwa laki-laki, yaitu suami dalam hal ini adalah dia menjadi pelindung, ya, menjadi pemelihara, ya, istri-istrinya, ya, istri-istrinya, yang istrinya banyak, ya, yang istrinya lebih dari satu, ya. Ya. Karena memang tugas pemimpin itu adalah ya melindungi, ya, mengayomi, ya, menjaga, ya. Karena harus menjaga, melindungi, mengayomi, ya, maka ini akhirnya juga berpengaruh terhadap warisan yang didapatkan oleh laki-laki, yaitu 2 kali lipat dari bagian perempuan, ya. Kenapa dapat 2 lapon dapat 1? Ya, karena di situ ada kewajiban seorang suami menafkahi istrinya, menafkahi keluarganya. Jadi walaupun laki-laki dapat 2 warisan, perempuan dapat 1, tetap itu untuk istri, tentunya untuk perempuan, karena dia dapat 2, nanti 1-nya buat nafkah keluarga. Akhirnya malah istri yang dapat 2, suami dapat 1. Nah, jadi kalau syariat Allah, ya, lidzakari mithlu hazzil unthayain, itu jangan diprotes, itu sudah benar. Jadi kalau ada perempuan ingin dapat 2 warisan, maka jadilah laki-laki. Mungkinkah perempuan jadi laki-laki? Tidak mungkin, ya. Perempuan ya perempuan, laki ya laki. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan, suami itu menjadi pemimpin istrinya, keluarganya, ya. Kenapa Allah menjadikan laki-laki menjadi pemimpin, suami menjadi pemimpin bagi istrinya? Ada sebabnya, yaitu bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, ya. Karena Allah memberikan kelebihan, memberikan keutamaan kepada laki-laki ini, sebagian mereka atas sebagian yang lain, ya. Kelebihan keutamaan dalam sisi apa? Yang pertama dari sisi penciptaannya, bentuk tubuhnya, posturnya, fisiknya, ya. Laki-laki kelihatan lebih kuat, lebih gagah, ya, lebih oke, gitu kan? Itu secara fisik. Nah, ini jadi punya kekuatan, ya. Jadi Allah memberikan fisik yang memang
berbeda dengan fisik perempuan. Kemudian Allah juga memberikan kekuatan bagi laki-laki ini. Jadi sebab pertama kenapa suami menjadi pemimpin bagi istrinya, karena dia suami sebagai laki-laki punya fisik yang lebih kuat dan punya kekuatan fisik maupun kekuatan akal dan daya nalarnya. Nah ini, jadi laki-laki itu memang seperti itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan pekerjaan fisik, itu kan bagiannya siapa? Laki-laki, ya. Genteng bocor, siapa yang benerin? Pak Sugiarto, bagian sarana. Laki-laki, ya, gitu. Ya. Ada buah mangga depan rumah berbuah, siapa yang naik pohon mangga? Suami apa istrinya? Suaminya. Ini. Jadi itulah Allah berikan kelebihan, ya, karena memang memiliki kekuatan, ya. Kalau perempuan, ya, perempuan yang pertama kata Rasul itu naqisatud din, naqisatud ad-din, al-mar'ah naqisatud din, punya keberagamaannya itu berkurang, kekurangan dalam hal melaksanakan perintah-perintah agama dibandingkan laki-laki, ya. Perempuan itu sebulan sekali minimal berapa hari, misalnya 7 hari, 5 hari, 3 hari dia tidak sholat, ya. Ramadan tidak puasa kalau sedang haid. Tapi laki-laki ada nggak yang libur sholat? Nggak ada. Kenapa kamu nggak sholat, mas? Saya lagi haid. Nggak ada. Sakit harus tetap sholat. Nah, perempuan kalau sedang haid nifas nggak boleh sholat, ya, nggak boleh puasa, bahkan pegang mushaf pun nggak boleh. Ada mazhab yang mengatakan begitu. Jadi keberagamannya, pelaksanaan syariat agamanya memiliki kekurangan, ya. Naqisatu ad-din. Dan yang kedua naqisatu al-aqli, akalnya, logikanya, emosinya, daya nalarnya itu tidak sesempurna laki-laki, ya. Itulah kenapa keputusan cerai itu dianggap sah kalau terucap dari mulut laki-laki, ya, dari suami. Tapi kalau seorang istri teriak-teriak, papa saya cerai, kamu saya cerai, nggak ngaruh, nggak bakalan sah, ya. Kita terbayang kalau keputusan cerai itu ada di istri, kayaknya tiap hari entah berapa banyak orang yang cerai. Karena perempuan dikit-dikit emosi, marah, kemudian cerai. Nah, tapi kalau laki-laki nyantai, ya, ada masalah biasalah, nggak ada kata-kata langsung keluar cerai, ya, nggak to the point begitu. Tapi kalau perempuan kadang emosinya berbeda. Nah, inilah kenapa laki-laki menjadi qawwam, menjadi pemimpin. Makanya afdalnya di bidang apapun, ya, sebaiknya pemimpin itu dari kalangan laki-laki. Nggak ada nabi perempuan, nggak ada rasul perempuan, ya, karena pemimpin itu harus punya kekuatan fisik dan kekuatan mental yang luar biasa. Nah, sebaiknya begitu, dari mulai RT sampai presiden itu laki-laki sebaiknya, ya. Jadi kalau masih ada laki-laki, kita pilih yang laki-laki, seperti itu, ya. Ya. Tapi akhirnya kembali, apalagi misalnya perspektif gender, ya, perempuan juga diberikan porsi, cuma nggak banyak, nggak sebanyak laki-laki misalnya di DPRD, di DPR dan sebagainya, ya, karena memang yang harus dominan adalah laki-laki. Baik. Ini penyebab kenapa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, suami menjadi pemimpin bagi istri. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, ya. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, ya. Juga karena Allah telah memberikan kelebihan kepada para suami. Kelebihan apa? Keutamaan apa? Al-qudrah ala infaq ala nisa min amwalihim, ya. Bisa memberikan infak,
wajib memberikan infak nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan keluarganya. Ya. Jadi memberikan nafkah, memberikan harta, memenuhi kebutuhan keluarga, sandang, pangan, papan, pangan, sandang, papan, papan, sandang, pangan itu ya, tiga-tiga itu dan yang lainnya lebih dari itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami. Ya. Dia punya kewajiban memberikan nafkah, makanya jadi pemimpin. Ya, jadi pemimpin. Jadi tanggung jawab nafkah itu lahir batin adalah kewajiban suami. Ya. Sekarang masalahnya misalnya banyak istri yang ikut membantu nafkah keluarganya. Itu boleh tidak? Boleh, dengan syarat apa? Diizinkan oleh suaminya. Ya. Kalau suaminya nggak ngizinin nggak boleh. Ya. Jadi istri mau bekerja, istri ingin punya penghasilan, silahkan, tapi harus seizin suami. Kenapa? Karena istri itu kalau perempuan kalau sudah menikah, ya taatnya ke siapa? Setelah Allah dan Rasulnya, ke suami. Ya, ini jangan sampai ridho suami tidak didapatkan. Kalau ridho suami tidak didapatkan, bisa jadi nanti bekerjanya banyak masalah, meniti karirnya banyak masalah, karena suami tidak ridho. Contoh pengalaman saya kemarin, mereka yang bekerja di Hong Kong itu sebagai pembantu rumah tangga, ada beberapa yang banyak masalah. Ustadz, kok saya baru 3 bulan di intermediate sama majikan, dipecat lah mungkin. Saya disuruh cari majikan baru, saya sering diomelin, saya suka ada aja masalah di rumah majikan tiap hari. Ya, saya tanya, Mbak emang sebenarnya kerja di sini tuh diridhoi suami enggak? Diizinkan suami enggak? Dia malah tersenyum. Iya, Sad, sebetulnya saya enggak diizinin suami. Nah ini masalahnya. Ya. Mbak enggak diizinin suami, suami enggak ridho. Kalaupun ridhonya tidak 100%, makanya banyak masalah di sini. Jadi selesaikan kontrak, ya, kalaupun diberhentikan ya sudah selesai, pulang. Temani suami di Indonesia, mencari rezeki, bekerja tidak mesti di luar negeri, di dalam negeri pun banyak pekerjaan. Nah ini, jadi pentingnya mendapatkan restu, izin, ridho dari suami, ya, dari suami. Makanya biar istri kerjanya nyaman, maslahat, ya, berkah, para suami harus ikhlas mengizinkan, ya, mengizinkan. Taib. Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi memang kewajiban menafkahi keluarga itu adalah kewajiban suami. Itu diawali dengan ketika akad nikah ada yang namanya mahar, ada yang namanya mas kawin. Jadi mas kawin itu sebaiknya berupa uang, berupa emas, berupa harta. Itu bagusnya begitu. Ya, bentuk bahwa kita memang menafkahi, gitu kan. Tapi boleh nggak cuma hafalan surat kulhu? Boleh, tapi ada plusnya. Jadi dengan mas kawin hafalan surat kulhu plus 10 gram gitu kan, plus berapa gram gitu. Jadi mahar itu bentuknya ada nominal uang atau emas misalnya, harta gitu kan. Jadi jangan sesederhana banget gitu kan. Dengan mas kawin hafalan surat Al-Fatihah misalnya. Ya. Baik, jadi ini sebagai bukti bahwa memang kewajiban suami adalah menafkahi. Maka mahar itu harus ditunaikan, baik kontan maupun kredit, ya, nyicil. Baik. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Yang dimaksud dengan al-qawwam, ya, adalah
memimpin, ya, dia jadi punya kepemimpinan, ya, punya kepemimpinan yang ditaati oleh yang dipimpinnya, oleh istrinya, ya. Dan tugas pemimpin itu, tugas suami sebagai pemimpin itu adalah dia harus membimbing, mengayomi, mengawasi, ya, memperhatikan, ya, kemudian menjaga, memantau tugas-tugas di rumah, ya, dia merawat rumah, menjaga rumah, ya, itu dipantau oleh suami, dibimbing oleh suami ketika dia tidak bisa, nggak bisa beres-beres rumah. Ada nggak istri yang tidak bisa bebersih? Ada nggak istri yang tidak bisa masak? Ya, ini para bujangan ini, ya, pastikan nanti calon istri antum bisa bebersih, bisa beberes, dan bisa masak, ya. Gitu. Antum pantau, antum ajari seperti itu. Nah, ini. Jadi diawasi terus, itulah tugas pemimpin, mengawasi, ya. Dia nggak boleh keluar rumah tanpa seizin suami, walaupun mengunjungi karib kerabatnya, ya. Walaupun mengunjungi karib kerabatnya. Jadi ini bukti bahwa suami itu pemimpin dan harus ditaati. Dan pemimpin itu harus mengawasi, mengayomi, menjaga, melindungi, ya, pastikan istrinya dan anak-anaknya dalam kenyamanan, dalam kedamaian, ya. Taatnya adalah ke suami. Ini beberapa kasus terjadi ketika misalnya suami ingin membawa istrinya kemana, istri nggak mau jauh dari orang tuanya. Ini dilema ini. Beberapa kasus akhirnya menjurus kepada perceraian gara-gara tidak saling memahami, tidak saling menghormati, ya. Mestinya kan kalau sudah menikah itu perempuan, istri, gimana suaminya diajak kemanapun harus mau taat ke suami, bukan ke orang tuanya lagi, karena sudah di bawah kekuasaan suami, ya. Makanya juga sebaiknya orang tua jangan terlalu intervensi seperti itu, ya. Makanya antum nih para bujangan, kalau sudah nikah udah seminggu aja tinggal sama mertuanya, seminggu, minggu berikutnya cari kontrakan, ya. Sewa rumah gitu kan, biar cepat mandiri, cepat dewasa gitu. Itu lebih bagus, ya. Ya. Jadi seminggu aja lah, 2 minggu lah gitu kan, seminggu bulan madu, di situ seminggunya persiapan cari kontrakan gitu, ya. Nah ini supaya istri kita akhirnya terus mau bersama kita, diajak kemanapun mau, ya. Diajak ke Paris mau, ya. Diajak ke Turki mau, ya. Ya, diajak ke gunung mau, itulah namanya setia, ya. Ya. Diajak umroh apalagi. Ya, diajak beli tahu bulat di Amerika mau gitu. Nah, ini. Jadi sekali lagi, istri itu surganya ada di suami, ya, adanya di suami. Oke. Jadi materi ini juga saya sampaikan di Itikaf Akhwat, sehingga nanti yang istrinya ikut di sana juga sudah saling memahami, ya. Baik. Nah, jadi laki-laki punya kewajiban melindungi perempuan, istri, ya. Terutama mengayomi, menjaga, melindungi ketika istri itu, ya, sedang hamil, melahirkan dan menyusui. Itu peran suami sebagai pemimpin harus terlihat, ya. Bagaimana bisa menjadikan istri yang sedang hamil itu nyaman dengan kehamilannya, ya. Sebab janin di dalam perut itu berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh kondisi ibunya. Ibunya dongkol, kesel, marah, janin juga sama, merasa nggak nyaman di rahim. Nah, makanya suami harus terus menyenangkan istrinya, terutama saat sedang hamil, melahirkan, dan saat menyusui, ya. Nih Pak Teddy,
sedang menyusui ya. Dihibur terus, dibikin senang sehingga air ASI-nya itu berkualitas. Jadi bayinya sehat selalu, cerdas gitu kan. Ini sangat berpengaruh psikis seorang istri, seorang ibu ketika dia hamil dan menyusui terhadap janin atau bayinya. Jadi tugas pemimpin yaitu para suami seperti itu. Kemudian berikutnya fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri istri yang salihah. Ya. Ini nanti kalau setelah memahami tafsir ini istri kita belum salihah seperti dalam ayat ini, kita bimbing, kita arahkan, ya. Fassalihatu, istri saleh itu adalah qanitat, ya. Qanitat itu muti'at, ya. Apa muti'at? Taat, ya. Taat, muti'at lil azwaj, ya. Hafizat, ya. Hafizat itu bukan harus hafal Quran 30 juz, ya. Hafizat, dia bisa menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya, menjaga dirinya, harta suaminya ketika suami tidak ada, lil ghaibi, ya. Hafizat fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi, ghaib, ketika suami enggak ada dia bisa menjaga harga dirinya, menjaga harta suaminya, seperti itu, ya. Jadi tidak semena-mena ketika suami enggak ada, tugas keluar kota dia malah tidak taat, ya, malah selingkuh dan sebagainya. Jadi jangan disangka yang selingkuh itu bukan bapak-bapak saja, bukan laki-laki saja. Ternyata ada juga perempuan istri yang selingkuh, ya. Beberapa pasien yang saya ruqyah itu ada juga yang ya kasusnya begitu, ya. Jadi seorang ibu dia selingkuh kemudian menyalahkan jin gitu kan. Dia selingkuh menyalahkan jin, kayaknya sih ada jinnya nih, harus diruqyah gitu kan. Padahal itu ya kesalahan sendiri, ya, seperti itu. Nah, jadi ketika suami tidak ada, dia bisa menjaga diri, terutama itu, ya. Karena Allah memang bima hafizullah, Allah menyuruh para istri bisa menjaga diri, ya, mentaati suaminya dan tidak bermaksiat kepada suaminya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa taala. Dalam sebuah hadis, ya, Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, khairun nisa allati idza nazarta ilaiha sarratka. Ya. Sebaik-baik istri adalah jika kamu melihat istrimu sarratka, dia membuatmu menarik, kamu senang melihat istrimu, itu kata Rasul. Berarti di sini pentingnya seorang istri juga bersolek dan berdandan, ya. Terjadinya perselingkuhan biasanya seorang laki-laki itu kalau di rumah itu istrinya biasa saja, nggak mau bersolek, nggak mau berdandan, mungkin bau jengkol, bau putih gitu kan. Tapi di tempat kerja suami, apalagi dia punya sekretaris, luar biasa kan itu, ya. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Makanya pastikan istri ini juga pandai bersolek. Setiap dilihat oleh suaminya, suaminya menjadi senang, menjadi sarratka, serseran. Sarratka, serseran, jadi menjadi senang, bahagia, seperti itu. Nah, ini jadi biayain sama kita, modalin. Nih buat beli bedak, nih buat beli masker, nih buat beli apa gitu kan, seperti itu, ya. Habis teh gaji. Ya, pakai yang manual aja berarti, ya. Seperti itu. Nah, ini jadi idza nazarta ilaiha sarratka, ya. Jadi kalau dipandang itu suami jadi betah di rumah, senang, seperti itu. Nah, ini
harus belajar memang para istri ini ke sosok yang namanya Khadijah. Khadijah ketika, saya udah sampaikan belum ya? Belum. Ketika Rasul udah kayaknya gemeteran dari Gua Hira itu ya, panas dingin dari gua Hira kan, dapat wahyu pertama itu kan Rasul menggigil, minta diselimuti dan sebagainya. Belum ya? Belum. Rasul pulang ke rumah Khadijah, begitu buka pintu, Khadijah bukan pintu, Rasul melihat wajah Khadijah, setengah kegalauannya, setengah panas dinginnya hilang. Itu baru lihat wajah Khadijah. Nah, ini namanya iza nazarta ilaiha sarratka. Ya. Kalau istri kita ada masalah, sampai rumah lihat wajah istri tambah masalah. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah. Akhirnya yang ada ribut kan, gimana sih, saya lagi banyak masalah, ada masalah. Tapi sosok Khadijah luar biasa ya. Begitu buka pintu lihat Rasul, bingung, gemeteran. Rasul tatap wajah Khadijah, hilang setengah ke permasalahannya. Apalagi setelah diselimuti, setelah diucapkan, diomong, dimotivasi, sembuh tuh Rasul ya. Masya Allah, itulah istri solihah ya. Jadi kita didik istri kita supaya meneladani Khadijah. Cuma kalau jadi Khadijah berarti nggak bisa dipoligami ya. Karena Khadijah tidak dipoligami ya. Makanya banyak status perempuan itu, aku ingin seperti Khadijah atau aku ingin seperti Fatimah. Nggak ada yang nulis aku ingin seperti Aisyah. Pernah baca nggak status perempuan akhwat itu kan? Mesti aku ingin seperti Khadijah, aku ingin seperti Fatimah. Karena Fatimah dan Ali nggak pernah poligami. Ketika Fatimah wafat baru poligami gitu. Wah, langsung ngelamun ya, kalau gitu nunggu istri wafat dulu gitu. Makanya kan istri suka bilang apa, misalnya ada syarat, boleh nikah tapi langkahi dulu mayatku. Nah, gitu ya. Nah, ini Wajib Wawan ada? Ada. Ya. Ini bukan ayat pertama Anissa ya. Ya. Jadi iza nazarta ilaiha saratka. Nah, ini berarti kalau kita merasa istri kok kelihatannya kurang menarik, sampaikan. Ya, sampaikan supaya ketika dilihat kita senang. Jangan sampai sebaliknya ya. Keluar rumah istri, wah luar biasa dandanannya. Ya, semprot sana sini, bedak 5 cm, lipstick 5 cm, ya, bimoli, bibir monyong 5 cm. Ya, kemudian pesan Grab, naik Grab, siapa yang untung? Sopir Grabnya, wangi banget nih si ibu. Timbul fitnah ya. Tapi kalau di rumah malah bau dapur, bau jengkol, bau putih. Nah ini ya, jangan sampai seperti itu ya. Istri solehah sederhana ternyata ya. Dilihat suami senang. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Kalau kamu memerintah, menyuruh istri, ata'atka, dia taat, mentaati perintahmu. Tadi yang saya sampaikan bahwa ketika sudah menikah, istri itu taatnya adalah kepada suami, setelah kepada Allah, bukan kepada orang tua. Ya. Sehingga dikisahkan zaman Rasul ada seorang istri, suaminya jihad, berpesan kepada istrinya, tolong jangan kemana-mana, saya mau perang, mungkin lama berbulan-bulan. Siap, taat. Pergilah suaminya. Kemudian selang beberapa lama datang utusan dari keluarga sang istri mengabari bahwa orang tua si istri itu sedang sakit. Tapi karena ingat pesan suami nggak boleh kemana-mana, maka dia hanya menangis dan mendoakan. Sampaikan salam ke orang tua, saya nggak bisa ke sana karena suami berpesan saya tidak boleh kemana-mana, saya harus taat suami. Oke, pulang utusan. Beberapa minggu kemudian balik lagi utusan, ngasih kabar penyakit bapak tambah parah, penyakitnya semakin parah.
Maka sang istri semakin menangis, sebagai anak kandungnya semakin sedih, tapi hanya bisa mendoakan, gak bisa menengok. Oke lah, ditinggal lagi. Beberapa minggu kemudian balik lagi utusan ngasih kabar bahwa orang tuanya sudah wafat. Maka dia tambah sedih, tambah menangis, karena sampai meninggal pun dia tidak menengok ayahnya, tapi demi mentaati suaminya. Maka diadukan kepada Rasul, ya Rasul, gimana tuh tipe istri begitu, orang tua sakit parah nggak ditengok, sampai wafat pun nggak ditengok, alasannya taat pada suami. Apa jawaban Rasul? Dia dan orang tuanya di surga. Dia dan orang tuanya masuk surga. Masya Allah ya. Jadi nggak ada yang salah ya, karena memang harus taat kepada suami. Nah, itu zaman dulu. Zaman sekarang gampang sebetulnya ya. Suami pesan ya, Umi, Mama, selama saya tugas di luar kota sekian minggu, tolong jangan kemana-mana ya, kecuali sekedar ke warung dekat situ belanja, jarak jauh jangan. Siap. Setelah seminggu ada telepon dari kampung halaman, ayahnya sedang sakit, parah lagi sakitnya. Zaman sekarang gampang, memang suami melarang kemana-mana, tapi kan sekarang kondisinya orang tua sedang sakit dan ada HP. Kalau zaman sekarang ya tinggal telepon atau WA, Abi, Papa, ini ibu sakit, saya boleh ya nengok? Gitu kan. Boleh nggak saya nengok? Suami yang baik pasti mengizinkan, bahkan dia siapkan mobil rentalnya, nanti saya pesankan mobil rentalnya, siapkan taksinya, begitu. Kalau zaman Rasul memang nggak bisa, mau telepon siapa, mau WA siapa, jangankan HP, kantor pos aja nggak ada ya, nggak bisa, udah taat aja lah gitu kan, nggak boleh kemana-mana ya taat walaupun orang tua sakit. Nah jadi zaman sekarang alhamdulillah ya, walaupun suami berpesan ya jangan kemana-mana ya, tapi ketika darurat ada keluarga yang sakit, tinggal telepon suami itu ya. Jadi Pak Haji Agung jangan khawatir ya, tetap akan ditengok sama Miftah ya. Kalau sekarang mah gampang ya, jadi tinggal dihubungi ya. Memang dilarang pergi jauh-jauh, tapi ini kondisinya orang tua sedang sakit, tinggal minta izin lah gitu. Dan suami yang baik insya Allah mengizinkan, bahkan membelikan tiket untuk pulang ya, seperti itu. Baik ya. Idza amartaha ata'atka, termasuk menyuruh tidur ya, menyuruh apa ya, ke kamar, itu juga wajib taat, bahkan walaupun sedang di dapur, sedang di punggung onta, bahasa Rasul itu tetap istri harus memenuhi keinginan suaminya. Tapi suami yang baik juga bisa bersabar. Masa sedang goreng tempe ditarik aja gitu kan diajak ke kamar, ya enggak lah, tungguin tempenya sampai matang baru ajak ke kamar ya, seperti itu. Idza amartaha ata'atka, kalau disuruh dia selalu taat ya. Wa idza ghibta anha, kalau kamu wahai suami enggak ada di rumah ya, jauh dari istrimu, hafizatka fi malika wa nafsiha, dia bisa menjaga diri, menjaga hartamu, menjaga dirinya. Jangan sampai dibekali uang sekian, suaminya pergi keluar kota, itu uang yang mestinya jatahnya 2 minggu, 3 hari sudah habis pakai poya-poya. Nah ini bukan tipe solihah gitu. Nah, tapi yang solihah dia bisa menjaga diri, menjaga harta suami, yang melindungi dirinya dan sebagainya, seperti itu. Dan itulah istri yang solihah. Jadi istri solihah itu ternyata ciri-cirinya bukan rajin sholat tahajud tiap malam, sholat puasa sunnah ya, bukan begitu ternyata ya. Cuma 3 ini aja. Dilihat suami menyenangkan, diperintah taat, ditinggalkan amanah, menjaga diri dan menjaga harta suami ya gitu. Makanya dalam hadis lain itu, surga istri itu sederhana, penting dia sholat fardu, puasa Ramadan gitu kan,
kemudian taat suami, sudah dakhalatil jannah. Apalagi ditambah rajin puasa sunnah, ditambah rajin tahajud, nah lebih mantap lagi tuh. Hatta walaupun cuma yang fardu-fardu saja, sholat fardu doang, sholat sunnahnya enggak, puasa Ramadan doang, puasa sunnahnya enggak, kemudian dia taat banget ke suami, maka itu sudah dikatakan kata Rasul dakhalatil jannah, ya masuk surga. Nah ini wanita atau istri yang salihah. Kemudian berikutnya wallati takhafuna nusyuzahunna, ya. Ciri istri salihah adalah yang taat kepada suami. Nah ternyata ada istri yang tidak taat kepada suaminya, yang namanya istri pembangkang, istri durhaka kepada suami, ya. Itu namanya apa bahasa fikihnya? Nusyuz, ya. Wallati takhafuna, dan istri-istri, perempuan-perempuan yang kalian khawatir, ya, nusyuzahunna, dia membangkang, ya, durhaka, ya, dia melawan, ya, tidak menunaikan kewajiban dia sebagai istri, ya. Pokoknya kewajiban sebagai istri tidak dia lakukan, ya, nggak taat, ya, diantaranya, ya, membangkang, ya, suaminya nyuruh pakai jilbab atau kan misalnya nih suaminya mau hijrah, dia ngerokok lepas gitu kan, musik dia lepas, semuanya lepas, dia berusaha untuk lebih baik, kemudian dia ngajak istrinya, yuk kita sama-sama hijrah, sekarang mama berhijab, nggak mau, malah membangkang, malah berantem. Nah itu kan berarti nusyuz, ya, yang nggak taat kepada suami, ya. Nah jika ada istri tipe seperti ini, membangkang, durhaka, ya, ini banyak di sinetron apa Indosiar tuh. Azab, ya, istri selingkuh, bumi tak mau menelan apa tak mau menerima jenazahnya. Ya, ya, seperti itu. Ya, azab, ya, ya. Itu beneran gak sih? Ya. Taib. Nah ketika istri terjadi membangkang seperti itu, ya, kepada suami tidak taat, ya, malah melawan, ya, maka yang pertama solusinya adalah fa'idhuhunna, nasihati, ya, tausiah, nasihat, sampaikan kepadanya, ya. Sebab ada tipe perempuan yang cukup dinasihati dia sadar, cukup dinasihati dia sadar, oh iya ini kan dosa, ya, seperti itu. Maka tempuh dulu cara yang pertama ini, ya. Jadi dengan cara fa'idhuhunna, memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat, ya. Nah memberikan nasihat ini bisa langsung mulut kita menyampaikan nasihat, atau lewat tulisan, lewat buku, atau kita ngasih artikel-artikel apa tentang kewajiban suami, atau juga bisa berbentuk kita tidak memberikan yang biasa kita berikan, ya, ya. Misalnya apa, nggak dibelikan baju, biasanya dibelikan baju, ini nggak, dulu ditahan, biasanya dibelikan, ini pas ulang tahun dibelikan emas, sekarang karena lagi nusyuz ditahan, nggak dibelikan emas. Ini termasuk fa'idhuhunna. Jadi nasihat yang tidak langsung berupa ucapan, ya, seperti itu. Nah ini dengan cara yang baik dulu, nasihat, diingatkan seperti itu, ya. Kalau tidak bisa, tidak mempan, masih juga nusyuz, membangkang, durhaka, maka yang kedua apa? Wahjuruhunna fil madaji'i, pisah ranjang, bukan pisah rumah. Kalau pisah rumah berarti beda rumah gitu kan. Jadi pisah tempat tidur, wahjuruhunna fil madaji', ya. Jadi pisah tidurlah
suaminya di kamar depan, istrinya di kamar belakang.